Oke brother, kembali lagi dengan gua Fatur Yandi di YouTube channel Rosland Adventure dong, pastinya. Kali ini kita kedatangan narasumber yang bakal nyeritain pengalaman horornya pada saat dia bekerja di suatu perusahaan pada tahun 2015. Biar nggak lama-lama, kita kenalan dulu nih sama orangnya. Dengan siapa bang? Aris bang. Bang Aris. Jadi mau nyeritain apa nih bang? Pengalaman waktu gue kerja jadi office boy di sebuah perusahaan. Oh, tahun 2015 ya? Tahun 2015 bang. Jadi Bang Aris ini sempat cerita-cerita sama gue sebelum video ini diambil. Katanya selama dia kerja di suatu perusahaan, dia banyak ngalamin keanehan-keanehan bang ya? Iya. Ganjilan-keganjilan di kantor itu ya? Iya bang. Oke, sebelum Bang Aris lanjut cerita, gue mau ngingetin dulu nih. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, biar kalau kita upload video-video terbaru, kalian dapat notifikasinya. Dan buat yang udah subscribe, kita ucapin banyak-banyak sekali terima kasih atas support dan dukungan kalian. Oh iya, satu lagi nih. Gue mau ngingetin, buat kalian yang punya pengalaman mistis di gunung atau di tempat-tempat lainnya, kalian bersedia berbagi cerita sama kita di sini, boleh banget. Kalian bisa DM gue di Instagram, nanti link Instagram gue taruh di deskripsi. Yap, biar nggak kelamaan, langsung aja kita masuk, kita simak cerita Bang Aris. Jadi gimana tuh bang ceritanya? Jadi ini gue ngalamin pada tahun 2015 bang. Dimana saat itu posisi gue lagi nganggur-nganggurnya. Dan abang gue nih pulang kerja bawa pamflet bang. Selembaran kayak lowongan kerja gitu. Oke, brosur lowongan. Abang gue bawa sore hari pas pulang kerja ngasih gue buat ngelamar di perusahaan itu. Singkat cerita hari Seninnya gue ngelamar nih bang. Gue ngelamar kerja. Gue datang, gue langsung diinterview bang. Langsung diinterview, dijelasin job desk gue, salary gue. Dan gue keesokan harinya langsung disuruh aktif kerja bang. Oh, besoknya langsung mulai tuh? Di hari Selasanya. Oh, hari Selasa ya, oke. Di hari Selasa gue mulai aktif kerja. Gue dikasih kunci pertama kali buat ngebuka kunci kantor. Oh, lu dipercaya untuk megang kunci nih? Jadi gue di situ kerja, posisi gue office boy bang. Office boy? Office boy. Gue jalan dari rumah kisaran jam 5, gue sampai di kantor gue jam 5 pagi? subuh. Pagi. Subuh. Okay. Jam 6 gue sampai di lokasi kantor gue yang tempat gue kerja. Pas gue buka pintu kantor tuh, ya kisaran jam 6 posisi masih gue sendiri bang. Belum ada siapa-siapa. Kalau boleh tahu, lu kan bilang office boy ya? Di kantor itu office boy ada berapa orang? Sebenarnya ada 2 bang. Tapi yang satunya tuh dia lebih santai, datang jam 9, Bang Samsul ini. Oh. Nah dia ditugasin nggak begitu memberes-bereskan ruangan, tapi dia lebih ke kurir-kurir dokumen. Oh, ya. Cuma sekedarnya aja. Oh, berarti yang bener-bener dari pagi, dari pertama buka itu lu yang Gua bang, buka itu? Gua awal buka kantor. Gua masuk kantor, di hari pertama gua kerja, nggak ngalamin hal-hal yang aneh bang. Masih biasa aja. Singkatnya sampai siang, sampai ketemu sore, sampai gua pulang masih biasa aja. Kondisi masih normal. Nah pas keesokan harinya nih, di hari Rabunya, gua datang seperti biasa bang, jam 6 pagi. Nah, seperti biasa lu berangkat jam 5 subuh sampai jam 6 pagi. Iya, gue sampai di lokasi kantor gue jam 6 pagi. Pas ketika gua buka pintu kantor nih, ini ada keanehan nih bang. Pas gua buka pintu kantor, kan gue biasain tuh gue ngucapin salam ya sebelum masuk ya. Assalamualaikum. Pas gue buka, nah itu tuh kayak suara banyak anak kecil bang. Anak kecil? Anak-anak kecil tuh kayaknya banyak bang lagi pada ngumpul. Dia kayak kegirangan gimana ya, langsung naik tuh ke lantai 2 bang. Naik tangga gitu. Jadi tuh suara anak kecil tuh banyak, tapi gue sama sekali nggak ngeliat wujudnya. Jadi berbentuk suara aja gitu. Tuh jelas banget tuh di kuping gue tuh kedengeran tuh. Gue kaget dong ya. Wah apaan nih? Di hati gue kan ngomong gitu kan ya. Wah apaan nih kok kayak gini gitu kan. Itu di hari kedua gue kerja.
abis itu hilang bang, sekejap. Tapi bisingan suara itu tuh kedengar banget jelas. Kalau gue bener-bener mastiin tuh kalau itu emang suara anak-anak kecil. Saking banyaknya, kayaknya banyak banget tuh. Ya udah, gue memberanikan diri gue masuk lah. Gue buka jaket, lepas helm, gue taruh di locker. Nah kan jadi tempat naruh jaket sama helm gue itu kan di locker deket sama pantry tuh, buat naruh galon-galon yang stok galon yang baru tuh bang. Yeah. Nah habis gue naruh helm, lepas jaket, tuh tiba-tiba aja tuh galon gue tuh kayak ada yang jatuhin bang. Bak, dengan sendirinya. Di situ tuh badan gue langsung merinding banget bang. Wah, dalam hati gue, bak, gue bilang, wah kacau nih. Posisi di situ emang bener-bener nggak ada orang. Nggak ada orang bang, selain gue. Yang pastinya tuh setiap gue datang di kantor itu, ya baru gue aja, belum ada karyawan siapapun. Karena kan aktifnya ntar jam 8. Karyawan baru pada datang. Berarti setiap hari orang pertama yang ada di situ tuh pasti lu. Pasti gue. Oh, yang jadi awal juru kunci. Gitu. Juru kunci. Juru kunci buka pintu. Kunci di utama sama setiap ruangan tuh gue bang. Merinding banget nih gue. Merinding banget. Ya udah mau nggak mau, gue angkat lagi tuh galon, gue bangunin lagi, gue diriin di tempat yang semula. Setelah itu gue nyalain nih. Gue nyalain lampu. Lantai 1, lantai 2, gue ke lantai 3. Tuh gue nyalain dulu. Pasti setiap gue awal datang, gue nyalain dulu lampu. Gue turun nih bang ke lantai 1. Gue buat biasalah job desk gue, nyapu, ngepel. Nah di lantai 1 itu gue ngedenger di lantai 2-nya kayak ada suara-suara aktivitas orang, gimana sih, yang jalan, yang lagi kresek gitu. Gue mikir gini ya, kalaupun suara tikus kan gak mungkin gitu kan, kantor yang sebagus ini. Gue biasa aja sampai gue nyapu ke depan. Nah pas gue di posisi di depan ruangan resepsionis tuh pintu toilet yang ada di bawah tangga persis mau naik lantai 2 tuh kayak ada yang banting bang. Wah, banting apaan tuh? Banting pintu. Pintunya banting, ditutup dengan keras. Iya. Wah. Gue panik tuh. Wah, kayaknya gangguannya makin ini ya nih di hati gue. Makin frontal. Gue mikir, wah, kayaknya udah nggak wajar nih. Gue mastiin, gue lihat, gue coba buat hampirin toilet itu tuh bang. Gue masuk. Semakin gue mendekati toilet itu, tuh kayaknya badan gue merasa berat bang. Buat ngelangkah tuh kayaknya berat. Makin merinding hebat, gue makin merasa berat. Pas gue lihat di pintu toilet, ya gue buka gitu kan, ya emang gak ada siapa-siapa. Tapi di situ posisi gue emang merinding banget. Kayak ada sesuatu hal yang nggak gue lihat tapi gue rasain. Oh, kayak lu ngerasain aura. Aura negatif, iya bang. Oh ya udah, gue tutup lagi. Gue lanjutin nyapu gue, ngepel gue sampai gue naik ke lantai 2. Pas gue naik ke lantai 2, itu posisi bangku bang, karyawan tuh pada jatuh semua bang. Posisi bangku staff tuh di lantai 2 tuh pada jatuh semua bang. Semua. Ada beberapa bangku ya sekitar 10 staff yang ada di situ. Itu pada udah ada letaknya udah di bawah semua. Padahal dari tadi pas gue nyalain tuh masih di posisinya meja masing-masing. Oh, pas lu ke atas tadi masih di posisinya rapi di posisi mejanya masing-masing tuh bangku. Terus pas lu ke bawah, pas lu ke atas lagi tiba-tiba udah pada jatuh. Tapi lu denger ada suara apa gitu enggak? Gue sama sekali enggak. Yang gue denger ketika gue di lantai 1 itu cuman suara kayak aktivitas orang jalan, beres-beresin kertas, buku, kayak gitu bang. Kayak selayaknya di kantor pada umumnya, serak gitu ya. Kayak seolah-olah kayak rame aja gitu. Wah, udah gue merinding parah nih. Pas gue ngeliat, wah bangku pada jatuh. Gue mikir langsung, wah nggak beres nih, udah nggak beres. Wah udah, dengan gimana ya, gue memberanikan diri, maksa dah. Gue tuh sebenarnya penakut bang. Gue penakut, tapi ya gue mikir, ini tuntutan ya kan. Udah, gue bangunin lagi, gue diriin lagi tuh bangkunya satu-satu di mejanya masing-masing.
sampai merinding gue itu hilang dengan sendirinya. Tapi kan di setiap ruangan itu gue merinding bang, ada lemari-lemari kabinet gitu yang dari besi bang, buat tempat-tempat dokumen. Itu kayak ada yang gedor bang, dak. Itu posisi masih jam 6.15, jam setengah 7 lah, setengah 7 pagi. Si pagi banget berarti ya. Dak. Wah tuh, ya intinya sih ketika gue masih sendiri jam 6 itu gue merasakan merinding gimana ya, yang nggak hilang-hilang bang. Ntar paling bedanya cuma berapa menit ada hal lagi, berapa menit ada kejadian lagi. Aduh, ya udah gue biasa aja, gue lapin meja-meja staff, gue nyapu, gue ngepel. Nah pas gue lagi jadi kantor gue ini satu kantor 2 PT bang. Oh, 2 PT. Satu kantor 2 PT. Jadi pas gue lagi bersihin di ruangan manajer gue di PT yang satu nih, nah gue denger nih di ruangan manajer yang PT satunya lagi nih, kayak ada benda jatuh bang. Brak, kaget gue nih. Wah apaan tuh? Ya udah gue samperin ke ruangan manajer gue yang satunya lagi. Ternyata pas gue lihat tuh buku pada berserakan bang. Buku-buku yang tadi tertata di meja manajer gue itu pada jatuh ke bawah. Aduh, gue buka, pas gue lihat wah pada jatuh buku ya kan. Gue masuk tuh merinding gue hebat banget bang. Gue merasakan merinding tuh yang wah dahsyat banget lah. Gue cuma ngucap, gue bilang gini, udah dong kan gue di sini kerja nyari nafkah, gue bilang gitu kan. Sambil gue merinding, gue rapin bukunya satu-satu, gue letakin lagi di meja semula. Setelah itu gue nggak ngalamin hal-hal apapun sampai karyawan pada datang, sampai siang hari ke sore itu normal-normal aja. Lanjut ke esokan harinya nih bang, pokoknya setiap gue awal datang nih jam 6 pagi itu, kalau gue buka pintu utama tuh ruangan kantor, tuh suara anak kecil itu pasti terngiang-ngiang. Soalnya dia kayak rame, bercanda gimana sih, kaget entah ngeliat gue atau ngeliat pantulan cahaya. Kan gue buka pintu tuh. Oh iya. Tapi sama sekali nggak ngeliat bentuknya, cuma suara. Pada naik gitu, berisik dah intinya. Yaudah, gue masuk aja, gue bawa biasa aja, gue masuk. Gue nyalain lantai 1, lantai 2, sampai ke lantai 3. Sesudah itu, gue bikin kopi nih. Bang di pantry, gue bikin kopi. Tuh toples gula gue itu bang, setelah gue ambil kan gue taruh tuh ya toplesnya tuh kayak minggir sendiri bang, set, kayak ada yang minggirin gitu sih, tapi nggak jauh jaraknya, cuman dibelokin aja gitu. Oh diputerin Iya diputerin kayak gitu. Wah gue ngeliat jelas banget. Wah gue langsung gimana ya, campur aduk dah, takut merinding. Waduh yaudah dah, gue selesain tuh, gue bawa kopi gue ke bawah, gue nyapu, gue ngepel seperti biasa. Nah udah selesai tugas gue di lantai 1, gue naik nih ke lantai 2. Ternyata ada keanehan bang, tuh lampu di lantai 2 tuh kondisinya mati. Yang tadi awalnya tuh udah gue nyalain. Oh seperti biasa yang tadi lu bilang, pas lu siap nyampe nyalain lampu dulu, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nah pas gue ngerjain kerjaan gue di lantai 1, pas gue naik mau ke lantai 2, gue mau ngerjain lantai 2 tuh mati bang. Logika dong, kalau misalkan mati konslet pasti semuanya mati. Iya. Gue tengok nih ke bawah, hidup, lampu di bawah tuh hidup, cuma lampu di atas lantai 2 doang itu yang mati. Gue langsung gimana ya, intinya ya merinding mah udah pasti ya bang. Iya. Gue merinding, gue nyalain, gue bersihin tuh ruangan lantai 2 tuh yang staf-staf. Nah tuh kedengeran tuh bang dari kaca manajer gue tuh kayak ada ngetok-ngetok lagi tuh bang, tak gitu tuh. Dari pintu ruangan manajer atau? Kaca yang diketok itu sumbernya dari kaca bang. Oh kaca? Dari kaca ruangan manajer gue. Gue pandangin tuh apaan ya?
gue hampirin nih bang. Gue buka, berhenti tuh suara. Gue buka berhenti nih. Gue buka pintu manajer gue nih, ruangan manajer gue berhenti bang. Gue ngelapin meja-meja lagi, gue sambil nyapu, tuh bunyi lagi bang. Ketokan itu bunyi lagi, tararara, tararara. Wah, gue tuh udah campur aduk tuh bang. Takut, iya, merinding pak. Wah, keringet gue udah banyak banget ya itu. Gue masih sendiri. Gue hampirin, setiap gue buka berhenti bang. Nggak lama gue lagi ngelapin meja nih, tuh TV yang ada di ruangan staff tuh nyala sendiri bang. Nyala dengan sendirinya. TV yang Posisi lu ada di situ? ada di posisi gue, ada di situ. Gue nggak ngebayangin tuh. Di saat gue lagi waktu itu gue di situ tuh, wah, gue nggak ngerasa. Gue intinya gue yang gue rasain udah campur aduk dah. Tuh tiba-tiba sat nyala bang. Gue pandangin, wah, gue merinding udah parah banget tuh waktu itu. Gue cari remote, gue matiin. Setelah itu emang gak nyala-nyala lagi. Habis nyala itu gue matiin, gue nyapu, gue sambil ngeliatin tuh TV. Apa ya? Apaan ya? Gue bertanya-tanya nih ya, apaan ya? Ya udah, singkat cerita nih nggak ada apa-apa lagi kejadian. Karyawan pada datang nih bang. Karyawan pada datang siang, gue disuruh sama yang namanya Pak Arif, suruh beli makanan nih. Gue tanya lah, Pak, apa? Ini TV emang di timing ya? Di timerin ya? Oh, maksudnya lu nanya karena Mastiin, tadi nyala sendiri. iya, gue mastiin bang. Terus kata Pak Arif, oh enggak nih, normal-normal aja. Emang apa? Emang apa? Tadi nyala pak. Oh nyala? Iya. Lu baru ngalamin ya? Dia ngomong gitu. Oh, dia udah tahu padahal. Mungkin bang. Karyawan-karyawan lama yang situ udah pada tahu. Sampai Pak Arif ngomong gini, anggap aja tuh perkenalan, Riz. Dia ngomong perkenalan. Dia ngomong kayak gitu, anggap aja perkenalan, Riz. Wah iya pak, horor banget ya pak. Ya biasa lah, dia ngomong gitu. Singkat tuh bang. Siang jam 2 lah, intinya gue lagi nyantai-nyantai di tempat resepsionis tuh. Jadi kalau gue gambarin, masuk pintu utama, resepsionis ada bangku nih bang, panjang gitu, lorong bang setiap ruangan, buat naik ke lantai 2. Jadi setiap lorong itu ada ruangan direktur keuangan, ruangan direktur operasional, ada tuh bang ruangan direktur. Gue lagi duduk nyantai, ngobrol sama teman gue di sebelah gue, ngobrol. Gue ngeliat tuh ada asap bang, keluar dari ruangan direktur keuangan gue. Asap, berupa asap. Nggak menggumpal, tapi asap gimana sih? Keluar aja tuh dari pintu ruangan direktur keuangan gue. Gue pandangin aja, gue fokus banget tuh, ngeliat. Keluar pelan-pelan, slow motion gitu bang, nggak cepat. Pokoknya santai banget, keluar. Lama-lama naik bang, ke lantai 2. Dia kayak bentuknya kayak panjang, nggak gumpalan gitu, panjang. Gue liatin naik ke lantai 2, gue langsung nyari teman gue. Ayo ikut gue ke ruangan operator CCTV. Gue yakin, di hati gue yakin kerekam. Ada apa nih? Udah yuk. Gue naik ke lantai 2, ke ruangan operator CCTV. Maaf Pak Riko, iya ada apa nih Pak? Boleh nggak Pak? Diputar rekaman CCTV. Emang lu ngeliat apaan? Enggak Pak, putar dulu Pak. Gue bilang gitu kan, di play dulu Pak. Rame lah tuh, pada booming tuh. Lu ngeliat apaan deh? Semua karyawan pada kepo dah bang ya. Pas diputar bener bang, kena sama kamera. Oh ketangkep tuh sama CCTV? Ketangkep sama CCTV. Keluar, set, naik. Nah terus di situ pada bertanya-tanya nih, adu argumen nih si Arif sama si Pak Riko ini. Kata Pak Riko, kok ada ya penampakan siang hari, tengah hari bolong kayak gini gitu kan. Terus kata Pak Arif, ya ada lah kok. Dia ngomong gitu kan. Jadi kan kayak kita sama-sama ngelakuin aktivitas, dia ngomong gitu kan. Mau entah itu pagi, siang, sore, malam, memang ada. Gue juga pernah ngalamin nih, si Arif ini ternyata emang udah pernah ngalamin. Dia cerita di waktu itu. Gue juga ngalamin waktu sholat asar. Kan jadi di lantai 3 itu ada musola bang. Musola ruangan meeting, ruangan direktur gue. Gue ngalamin pas gue lagi sholat asar, tuh bayangan hitam gede Riz. Dia ngomong gitu waktu sholat asar. Wah iya Pak, lu udah ngeliat belum? Gue bilang gitu kan. Ya udah, setelah singkat cerita kayak gitu, pada ngobrol, gue sudahin tuh obrolan gue, pamit kan. Singkat ceritanya sampai sore, sampai gue pulang nggak ngalamin apa-apa bang. Nah pas keesokan harinya nih bang,
Biasalah gue nyampe tuh jam 6 pagi. Posisi gue masih sendiri. Setiap gue buka kunci tuh, gue buka pintu tuh gue ngedenger jelas banget tuh suara anak kecil. Tuh pokoknya setiap pagi gue pasti ngedenger suara anak kecil. Kayak rame pada bercanda gitu deh bang. Gimana sih kegirangan, naik ke lantai 2. Tapi gue sama sekali belum melihat bentuknya, wujudnya gitu. Wujud ukurannya belum sama sekali. Tapi jelas banget bang di kuping gue tuh kayak rame banget lah intinya. Pada naik kayak gitu, yaudah gue pastiin diri gue buat yaudah tetap masuk. Ini udah gimana ya, udah kerjaan gue, gitu kan. Profesional aja gitu. Profesional aja. Seperti biasa gue begitu nyampe, gue nyalain ruangan lantai 1, lantai 2, lantai 3, gue ke bawah. Ketika gue lagi beres-beres, pas di lorongnya itu bang, gue lagi ngepel posisi gue waktu itu, gue lagi ngepel, tuh pintu ruangan direktur operasional gue nih bang, kebuka sendiri bang. Kebuka sendiri. Persis gue lagi di depannya lagi ngepel, lagi megang gagang pelan. Tuh kebuka sendiri, gue kayak ngerasa kayak ada hawa yang lewat gue sih, kayak dingin gitu, melintas gitu bang. Wah, waktu kalau digambarin kayaknya pala gue tuh kayak berat banget bang. Pala gue kayak ngerasa berat. Gue merinding banget pada saat itu. Wah, di hati gue kok kayak gini ya. Pas gue maksain buat masuk nih, gue beraniin diri gue, emang gak ada apa-apa. Gue tutup lagi pintunya seperti semula kayak tadi. Gue lanjutin ngepel gue sampai gue ke lantai 2. Selesai di lantai 1 nih kerjaan gue. Pas gue naik ke lantai 2 tuh ada 4 bangku yang geletak lagi bang, jatuh sendiri. Jatuh Nggak semuanya, tapi 4 bangku yang dijatuhin sama itu makhluk lah intinya. Wah, gue bilang ini tempat kayaknya kantor angker banget. Di hati gue nih, bekas apaan sih? Di hati gue bertanya-tanya bang, sebenarnya ini kantor bekas apaan sih kok kayak gini bang? Karena gue baru ngalamin hal-hal mistis yang kayak gitu banget tuh di kantor ini bang. Pas gue kerja di kantor itu. Frontal banget ya? Iya, kayaknya bertubi-tubi gimana sih? Sering banget gitu ya. Wah yaudah, gue bangunin tuh bangkunya lagi, gue diriin lagi di tempat semula. Gue nyapu, gue ngepel. Itu tuh di lemari kabinet itu baru kedengeran lagi tuh bang, kayak ada ngetok-ngetok gitu bang. Tok 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 tok, tak gitu kan besi ya, tak. Itu getoknya dari dalam berarti? Iya, kayak dari dalam lemarinya itu bang. Ada gedor-gedor gitu? Kayak ada ngedor gitu. Wah, gue bilang campur aduk lah intinya ya. Gue merasa takut, merinding udah parah banget. Keringet gue udah bercampur aduk dah keringet gue. Gue biasa aja, gue nggak hiraukan ya kan. Gue nyapu, gue ngepel lagi sampai ke lantai 3. Gue ngevakum nih bang. Kan di lantai 3 itu karpet bang, bukan lantai biasa. Gue ngevakum di lantai 3. Pas gue lagi vakum, selesai di sudut ruangan yang berbeda, gue vakum nih. Tuh vakum gue mati dengan sendirinya bang. Mesin vakum gue tek, tuh kedengeran banget tuh. Stop kontaknya kayak ada yang matiin. Tak gitu kan. Gue masih belum berasumsi yang kayak gimana ya. Gue masih berpikir positif. Oh mungkin konslet kabelnya nih. Gue buka, gue cek, normal aja, biasa aja. Gue tutup lagi, gue nyalain lagi, gue vakum. Belum selesai vakum gue, tuh kabel kayak ada yang copot bang dari stop kontaknya. Tak, ketarik cabut. Gue ngeliat jelas banget. Tak, dicabut bang. Pas gue lihat, wah udah kagak wajar nih. Gue langsung selesain, gue gulung kabel, gue langsung turun bang. Gue nggak sampai selesai vakum gue. Gue merasa kayaknya udah hebat banget gangguannya, sampai kabel gue tuh dicabut kayak gitu. Gue turun, gue nggak ngelanjutin kerjaan gue sampai semua karyawan datang. Sampai siang hari gue nggak ngalamin setelah kejadian yang vakum itu. Sampai ke sore harinya gue nggak ngalamin. Intinya
hari itu yang gue alamin cuman di ruangan direktur operasional gue yang pintu kebuka sendiri, sama suara ketukan lemari kabinet, sama di vakum itu. Keesokan harinya nih, pokoknya setiap gue datang tuh nggak pernah tuh nggak kedengeran. Pasti tuh kedengeran suara anak kecil itu bang, yang rame kayak gitu. Tapi gue ngeliat sosok nih bang, nggak cuma anak kecil di saat itu. Baru ini nih gue ngeliat, jadi ada sosok kuntilanak bang, sosok kuntilanak. Gue nggak, kalau gue ngebayangin di saat itu ya, tuh sosok kuntilanak itu jelas banget bang. Jadi kayak setengah terbang mau ke lantai 2, tapi masih intinya masih kelihatan jelas tuh gambarnya di benak gue tuh. Kalau gue ngebayangin ya, jadi pas suara anak kecil itu berbarengan naik, dia kayak nyisain sosoknya gimana sih, nyisain buat dia naik gimana sih, masih sisa gitu. Padahal dia mau naik posisinya. Wah, gue kaget tuh. Di hati gue lanjutin gak ya masuk ya? Kok kayak gini, jelas banget bang, putih, rambutnya panjang. Dia ngeliat jelas ke pandangan gue. Jadi gue main lihat-lihatan bang. Gue main lihat-lihatan, gue berani juga bang. Gue main lihat-lihatan, tapi dia langsung kayak terbang gitu ke atas. Gue nggak beraniin diri gue buat masuk. Gue lepas helm, lepas jaket, gue taruh di loker. Seperti biasa gue nyapu. Tuh di lantai 2 baru kedengeran lagi tuh bang, suara kayak aktivitas orang jalan, kayak sepatu. Tuk. Itu posisi lu di mana? Di lantai 1. Oh, di bawah. Gue masih ngerjain di lantai 1. Lagi nyapu, lagi ngepel. Tuh di lantai 2 tuh kayak suara jejak kaki gimana sih? Tuk. Gue tuh nyadar, oh pasti nih ini makhluk nih. Gitu kan. Udah setiap hari lah itu. Setiap hari bang, gue ngalamin dari awal gue datang. Nah pas di sore harinya nih, di hari yang sama, ada yang lembur nih bang, si Pak Arif dan Pak Riko. Karena kan gue emang ditugasin kalau ada yang lembur, gue harus nunggu sampai mereka pulang. Karena kan kunci. Karena gue yang megang kunci itu bang. Ya udah gue tungguin Pak Arif, Pak Riko ngasih tahu gue, Riz gue lembur nih, deadline nih ngomong gitu kan. Besok harus ada kerjaan yang harus gue selesain ke proyek nih ngomong gitu kan. Ya udah maghrib gue tutup nih pintu, ya kan, rolling door gue tutup, pintu gue tutup setengah rolling door. Gue naik, gue singkat ceritanya tuh maghrib Isya bang. Di Isya itu nggak ngalamin di pas Isya itu gue sholat bang di lantai 2 nih. Gue sholat Isya di lantai 2. Dari pertama gue prepare wudu tuh gue nggak ngalamin apa-apa, sampai gue pakai sarung tuh gue nggak ngalamin apa-apa. Tapi ketika gue takbiratul ihram tuh Allah, tuh langsung sosok hitam gede tuh besar ada di belakang gue bang. Tuh sosok hitam besar itu ada di belakang gue, karena kan gue berhadapan langsung ke tembok kiblat gue tuh. Tembok putih jelas banget nih, gue ngeliat di belakang gue tuh ada gede banget sosok. Tuh gue nggak konsen bang, nggak konsen ke bawah sejadah pandangan gue, tapi gue ngeliatin tuh pantulan dari sosok si makhluk ini ke tembok itu. Gerakan gue tuh lambat banget bang. Gue ngerasain kayak gue pengen buru-buru udah selesai gitu ya, tapi gue nggak bisa. Seolah-olah tuh kayaknya gue lambat banget gerak gue bang, sampai tahiyat awal, akhir, sampai gue mau tahiyat akhir tuh bayangin itu masih ada bang, belum hilang. Sampai gue selesai assalamualaikum. Pas gue nengok, bayangin itu udah langsung gak ada, hilang. Gue nggak pakai doa lagi, gue nggak pakai gimana lagi, langsung gue cabut turun ke lantai 1. Langsung gue gimana ya, gue tergesa-gesa, gue panik, gue turun, gue duduk di sebelahan sama bangkunya Pak Riko itu kan, Pak Arif. Lu ngapa Riz, lu ngeliat apaan? Gue ngeliat apa yang lu lihat Pak. Apaan? Bayangan ya? Iya gue ngeliat bayangan. Yaudah gue buru-buru selesai nih kerjaan gue, nggak sampai jam 8 Riz. Kita cabut. Oh karena tadi dia juga bilang ya ada sosok dia kan udah cerita tuh di hari yang sebelumnya. Kalau dia kan ngalamin ya pas sholat asar.
Nah gue ngalamin pas sholat isya nih. Wah gue gak ngebayangin tuh bentuknya gede, tapi nggak ada mata, kuping nggak. Itu cuma berbentuk bayangan tapi hitam lekat bang, lekat, gede, besar intinya gitu ya. Udah pas besokan gue nyampe, tuh gue pasti ngalamin tuh ya, yang namanya suara anak kecil tuh udah, gue hampir setiap hari bang, gue ngalamin banget tuh. Setiap gue buka pintu utama tuh, di lobi tuh, wah langsung tuh suara anak-anak kecil itu kayak rame gimana sih? Nah itu orang sampai karyawan datang tuh rame tuh pada nyeritain, kemana si Aris ngeliat ini gitu kan. Terus si Mbak Rani ini nih resepsionis ngomong, iya gue aja kalau di lantai 2, kalau misalkan gue mau lembur nih, di lantai 2 itu gue kayak ngendus bau dupa kemenyan. Dia ngomong gitu. Terus si Arin ngomong gini, iya gue juga nyium. Dia ngomong, tapi gue biasa-biasa aja. Dia ngomong gitu kan, lu gak nyium nih? Ah enggak. Jujur, karena gue kalau nyium kayak gitu, nyium kayak yang dibilang Baran ini dupa, kayak bau menyan, kembang 7 rupa, kayak kuburan gitu, gue gak ngerasain bang. Gue gak ngerasain. Sampai di siang hari gue gak ngerasain apa-apa. Nah tapi ada keanehan lagi nih bang. Jadi ada di situ asisten bos gue namanya Mbak Ana. Mbak Ana itu bawa anaknya yang masih umuran 2 bulan 3 bulan yang baru bisa jalan tapi masih meraba-raba. Jadi ada Mbak Ana, gue lagi posisi gue waktu itu lagi nyuci piring siang nih bang, jam 1 lah habis johor gitu. Gue lagi nyuci piring, nah anaknya keluar nih bang. Nah kan gue takut anaknya jatuh ya ke lantai 1 ya. Gue takut anaknya jatuh ke lantai 1, gue sudahin nih. Gue pegangin nih, anaknya kayak nunjuk-nunjuk mau naik ke lantai 3 bang. Kan belum bisa ngomong ya. Gue mikir gini, wah pasti dia ngeliat nih. Wah gitu kan, wah pasti bocah ngeliat nih. Kan masih polos ya. Dia nunjuk-nunjuk gitu bang, mungkin dia ngeliat sosok anak kecil kali ini ya, yang dianggap temennya. Ya udah gue alihin tuh pandangan dia, gitu kan. Gue ajak lagi ke ruangannya, emaknya sibuk nih lagi ngerjain ya kerjaannya lah ya. Gue lanjutin lagi nyuci piring gue. Nah pas gue udah selesai, emaknya mungkin nggak gimana ya, nggak merhatiin ya anaknya keluar atau gimana ya. Pas gue udah selesai, pas gue lagi mau ngelintasin tangga itu bang yang buat naik ke lantai 3. Nah gue liat anaknya udah di atas bang. Nah kan nggak masuk di akal ya, maksudnya nggak kepikiran lah ya, namanya anak baru bisa jalan meraba-raba, dia bisa ada di lantai 3. Wah dengan sigap nih, gue langsung gegas nih, gue naik, gue langsung gue gendong bang. Di sini nunjuk bang, dia kayak ketawa-tawa seneng gitu bang. Gue mikir, wah pasti anak kecil banyak nih di sini nih. Gue mikir kayak gitu, langsung gue gendong, langsung gue, mana nih anaknya nih? Oh iya dia mau kemana? Di lantai 3 gitu kan. Wah gini gitu kan. Maknya juga langsung panik tuh, gue ceritain kayak gitu kan. Ya udah, singkat ceritanya siang sampai sore gue nggak ngalamin apa-apa bang. Sampai di keesokan harinya gue nggak ngalamin apa-apa nih, siang sore biasa aja. Nah pas gue biasa gue nyampe nih di pagi hari jam 6 pagi, gue buka tuh pokoknya intinya anak kecil itu bang nggak pernah kedengeran, nggak gitu ya, nggak pernah nggak. Suara anak kecil itu pasti langsung terngiang-ngiang di kuping gue. Ya udah, gue anggapan gue biasa aja gitu kan, suara anak kecil. Gue naruh jaket, helm, singkat cerita gue nyapu, nggak ngalamin hal apa-apa. Sampai di lantai 2, di lantai 3 gue biasa aja. Di siang harinya bos gue, direktur gue nih nelpon ke resepsionis, ada Aris nggak? Kebetulan gue lagi nyantai-nyantai di situ kan. Ada Aris nggak? Kan, oh ada nih pak, Aris pak. Gue angkat teleponnya kan, gue bicara langsung sama bos gue. Aris, nanti kamu jangan pulang dulu ya kalau udah jam 5. Dia ngomong gitu kan. Oh iya bos, karena sopir gue lagi jalan dulu nih, nggak tahu ada urusan apa. Dia ngomong gitu ya. Mungkin dia jemput gue kalau nggak habis maghrib, habis isya kisaran segitu Riz, jam segitu Riz. Oh siap bos, tolong tungguin gue ya. Ntar kalau sopir gue datang, namanya Joni sopirnya. Kalau si Joni datang, lu kabarin gue Riz. Oh baik pak. Singkat cerita maghrib, karyawan udah pada pulang nih bang. Di situ tersisa gue sama direktur gue. Oh berdua tuh? Gue berdua. Direktur gue posisinya ada di ruangannya, nggak turun-turun di lantai 3.
Gue bersih-bersihin sebagian, gue tutup nih karena udah maghrib. Gue tutup setengah loading door gue kunci. Karena udah gak ada orang, gue naik ke lantai 2. Sambilan nih, gue bersih-bersihin meja. Gue angkat-angkatin nih gelas-gelas. Gue cuci di pantry, di lantai 2. Bos gue di lantai 3. Pas lagi gue nyuci, gue ngedenger suara direktur gue tuh manggil gue. Riz, sampai 2 kali. Gue jawab, iya bos. Naik ke atas Riz. Gue nggak selesain karena bos gue yang manggil ya. Gue nggak selesain, gue langsung hampirin tuh menuju ke tangga lantai yang mau ke lantai 3. Dan gue ngeliat bentuk sosok bos gue lagi mau masuk ke ruangannya bang. Oh iya, gue sambil ngikutin. Belum habis ke lantai 3, udah nggak ada tuh sosok. Udah masuk? Iya. Nah pas gue sampai di ruangan direktur gue nih, gue ketuk lah pintunya bang. Tahu. Misi pak. Oh iya masuk Chris. Bos gue nyautin dari dalam ruangannya. Oh iya masuk Chris. Nah pas gue lihat direktur gue tuh lagi nyantai banget bang. Lagi duduk nonton TV nyantai. Gue jawab, ada apa pak? Bapak tadi manggil saya. Lah bos gue langsung terkejut bang. Lah gue kagak manggil lu Riz. Nah tadi bapak manggil saya. Ah enggak, gue kagak manggil lu. Gue dari tadi nonton TV. Gue gak ngeliatin. Gue kagak ngeliat lu. Gue kagak ngeliatin lu di bawah. Lah tadi siapa yang manggil saya? Bos gue langsung dengan raut wajahnya yang takut, panik ya kan. Wah Riz, gue nungguin Joni di bawah aja ya bareng sama lu ya. Tungguin gue. Bos gue langsung panik tuh bang, langsung beresin berkas-berkasnya, TV dimatiin. Terus gue bareng lu ya. Pokoknya bos gue tuh panik banget bang, panik parah. Dipikir kan dia manggil gue, ternyata enggak. Padahal situ lu jelas ngeliat sosoknya masuk ke dalam situ. Masuk ke ruangan bos gue jelas banget ngeliat. Ternyata bos lu bilang dia dari tadi nonton TV. Nonton TV. Itu ya belum isya lah, masih jam 7 kurang bang. Masih sore padahal. Akhirnya bos gue panik, pintu ruangan bos gue kunci, turun ke bawah. Bos gue nggak berani, nungguin di atas sendiri, ngikut sama gue. Dan gue pun panik bang, gue sambil berpikir tadi siapa ya? Tadi apaan ya, siapa ya? Gue juga nggak ngelanjutin cucian piring gue. Besok aja lah gue pikir gitu ya. Yaudah, gue turun ke bawah ke lantai utama sampai sopir bos gue ini datang, si Joni. Kata bos gue, Riz, saya pulang, kamu pulang juga Riz? Iya pak, saya pulang. Pulanglah gue bang. Bos gue pulang, gue pulang. Sampai keesokan harinya, ini banyak lagi bang. Masih banyak hal-hal mistis yang gue alamin, lebih parah. Sosok-sosoknya langsung yang ditampakin. Oke, siap. Tapi ditahan dulu bang ya. Iya, bang. Ini karena udah durasi. Jadi buat kalian yang penasaran sama kelanjutan cerita Bang Aris ini, kalian bisa langsung tonton kelanjutannya di channel Bang Aris. Namanya apa bang channelnya bang? Republik Mistik bang. Republik Mistik. Mistik. Kalian bisa nonton kelanjutan ceritanya Bang Aris di channel Bang Aris, namanya Republik Mistik. Nanti link channel sama link videonya gue taruh di deskripsi ya. Jangan lupa kalian cek. Jangan lupa di subscribe juga, diaktifin juga loncengnya pastinya bang ya. Iya bang. Oke. Makasih banyak Bang Aris. Iya. Udah berbagi cerita sama kita di sini. Ceritanya ya, kejadian itu bener-bener kalau gue posisi itu ya kacau sih. Apalagi yang lu bilang tiap pagi lu dateng tuh pasti ada suara anak kecil, naik ke atas. Bahkan makin hari tuh makin parah. Makin berani gitu. Makin nunjukin wujudnya. Wujudnya bang. Yang lu bilang apalagi tadi kuntilanak. Terus yang sosok menyerupai direktur lu. Dan masih banyak lagi kejadian di hari-hari berikutnya. Di hari berikutnya. Ya. Jangan lupa pokoknya kalian tonton kelanjutannya di channel Bang Aris nih. Kejadian yang lebih mencekam kan? Lebih mencekam. Oke. Ya, sebelum gue tutup videonya, gue mau ngingetin sekali lagi nih. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, biar kalau kita upload video-video terbaru, kalian dapat notifikasinya. Dan buat yang udah subscribe, gue mau ucapin sekali lagi banyak-banyak terima kasih atas support dan dukungan kalian. Oh ya, sekali lagi nih, buat kalian yang punya pengalaman mistis di gunung atau di tempat-tempat lainnya,
dan kalian bersedia berbagi cerita sama kita di sini, boleh banget. Kalian bisa DM gue di Instagram, nanti link Instagram gue taruh di deskripsi. Oke, gue Fatur Yandi pamit undur diri. Salam Lestari.